Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa tentang sahabat kami yang menjelang akhirnya diselamatkan, dilepaskan dari segala kuasa-kuasa gelap dan kepercayaan-kepercayaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ini kita sebentar akan mendengarkan kesaksiannya. Saya mulai dari Ibu Gembala yang akan sedikit menguraikan, menceritakan tentang awal ceritanya, nanti ditambahkan oleh Ibu Lena untuk menjelaskan secara spiritualnya. Silakan Ibu Gem. Shalom Bapak Ibu semuanya. Di sini kami akan bersaksi mengenai bagaimana kuasa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan satu jiwa pada saat sebelum hari kematiannya. Nah, untuk flashback sebelumnya mungkin saya akan cerita background teman saya ini. Jadi selama 25 tahun yang lalu saya udah kenal dia karena saya sekolah bersama dan juga kos bersama waktu di Australia. Nah, waktu saya kenal dia, saya udah mengerti kalau dia tuh awalnya awalnya dia mengenal Tuhan Yesus, tapi waktu selama dia di Australia, dia ada memeluk agama seberang. Dan di situ banyak pemujaan terhadap patung-patung, banyak bersemedi juga teman saya itu. Nah, di saat itu saya juga udah mulai heran, kenapa dia awalnya dia mengenal Tuhan Yesus, tapi pada saat di Australia dia bisa berubah keyakinan. Tapi menurut dia memberikan suatu rasa aman dalam hidupnya karena dia sering bersemedi itu. Nah, setiap kali kita ujian belajar dia malah bersemedi. Jadi gitu. Jadi saya bingung kenapa dia bisa berubah seperti itu. Dan dia orangnya sifatnya sangat tertutup. Untuk kehidupan keluarganya dia nggak akan pernah cerita apa yang dia selalu hadapin dalam hidupnya. Nah terus untuk secara singkatnya saja, waktu kami pulang kembali ke Indonesia, dia jadi lebih aktif untuk agama seberangnya itu. Dia lebih sering ke negara Tibet, ke India. Dia nyari apa yang bisa memberikan ketenangan di dalam hidupnya. Nah dia udah jarang menyembah ke Tuhan Yesus lagi lah saat itu. Nah waktu secara nggak sengaja di 2 minggu yang lalu ya, ada teman saya yang lain dia bilang mendadak, dia bilang, oh ini udah mau meninggal. Nah waktu dia bilang dia mau meninggal, langsung di dalam pemikiran saya, wah. Kanker stadium terakhir ya? Iya. Nah dalam pemikiran saya, kenapa dia mau meninggal gitu loh. Nah terus saya bilang, wah kan dia belum, saya tahu keyakinan dia terakhir kan dia udah berubah. Saya bilang, wah saya harus doain dulu dia secara spontan. Nah akhirnya datanglah saya dengan dibantu sama, jadi saya ajak suami saya lah Pak Gembala untuk ikut mendoakan. Karena saya percaya dan teman saya itu juga bilang bahwa dia punya jimat-jimat. Nah, itu Rabu yang lalu. Ya. Tanggal 27 Agustus. Iya 27 Agustus. Ya lanjut. Nah dia punya pegangan jimat-jimat lah yang dia pegang. Oh saya bilang mungkin saya nggak bisa lah cuma doain sendiri. Nah Pak Gembala itu saya persiapkan dengan perjamuan kudus. Dengan minyak urapan juga kami bawa untuk kami doain. Nah pada saat kami sampai di rumah tersebut memang keadaannya udah sangat gawat sekali. Dan juga udah gak sadar. Dimana kanker yang dideritanya itu kanker yang sangat aneh sih. Jadi kayak benjolan-benjolan begitu. Benjolan besar seperti balon gitu Bapak Ibu, di mukanya, di badannya banyak. Ya Bapak Ibu. Iya dan dia juga udah gak sadar. Iya. Kondisinya. Nah dia juga karena ada keterikatan dengan banyak pemujaan-pemujaan dia selama dia hidup. Jadi udah sekitar 25 tahun dia udah melepaskan Tuhan sama sekali dalam kehidupannya. Nah waktu kita doain pujian penyembahan, urapin, nah terjadilah perjamuan kudus, urapin dan urapin rumah doanya, ruang doanya yang banyak patung-patung lah di situ. Dan juga terakhir kita membakar untuk jimat-jimatnya juga. Jadi jimat ada yang dia pakai di dalam badannya, di dalam kaki, tangan dia ada pakai ikatan-ikatan juga kita lepasin. Kayak benang-benang gitu. Terus kita bakar malam itu juga. Nah dari situ kalau kita lihat waktu setelah kita bakar, kayak teman saya itu kayak merasa ada ketenangan. Jadi sebelumnya dia tuh 2 hari nggak tidur, teriak-teriak sakit-sakit. Karena kan cancer itu pasti sakit banget. Dan di dalam prinsip apa yang dia percaya itu adalah suatu karma. Dimana kalau karma ya dia harus menjalani rasa sakit itu. Jadi dia nggak mau berobat sama sekali. Jadi dia nggak mau kasih obat sama sekali. Nah itulah yang dianggap sebagai karma. Dia nggak pernah berobat juga ke dokter. Nah itu jadi setelah kita
urapin, kita bakar, dan kita langsung Ya, langsung pulang malam itu iya, juga. jimat-jimatnya kita bakar langsung di depan rumah. Ya, terus Dan itu menurut adiknya yang jaga langsung muntah darah kental. setelah kita pulang muntah darah kental. Jadi mungkin itu air-air yang pernah dia minum, air-air ya yang udah didoakan oleh sembah-sembahnya dia, itu airnya keluar semua dalam bentuk darah gitu ya. Lanjut lagi. Dalam bentuk darah kental. Nah, besokannya itu dia juga langsung waktu malam setelah kita doain, langsung keadaannya juga dia lebih tenang dibandingin hari-hari sebelumnya. Dan besok paginya dibawa ke dokter karena saturasinya juga semakin turun. Pikir adiknya, oh udah deket nih waktunya dipanggil. Tapi waktu dibawa ke dokter, pagi-paginya juga dia tetap dia sedot, itu masih ada darahnya juga di dalam mulutnya, riaknya itu. Ya, Nah, sempat juga setelah pulang dari rumah sakit diajak doa ya. Dia udah mulai angkat tangan juga. Dia udah kembali dia. Jadi ya lanjut lagi. Ya udah ya kayaknya. Nah ya, jadi itu kira-kira penampilan fisiknya. Nah sekarang Ibu Lena akan menjelaskan apa yang dia lihat dalam doanya. Ya silakan Bu Lena. Halo, selamat malam. Waktu itu Ibu Karlina ada cerita sedikit tentang temannya yang seperti tadi yang Ibu Karlina ceritakan. Saya biasa kalau malam itu jam 11 malam saya biasa doa khusus untuk orang-orang sakit, arwah-arwah yang meninggal, ataupun biasa pribadi, ya biasa seperti itu. Saya tergerak hatinya, saya juga nggak kenal, tapi waktu saya berdoa, singkat ceritanya saya berdoa malam itu, saya sangat kaget. Dan pada saat saya berdoa, itu saya mendapatkan di belakang tubuh yang sakit ini, saya dapatnya orangnya kurus, rambutnya pendek, yang sakit ini. Tapi di belakang tubuh orang ini ada seseorang tubuhnya sangat gede, sangat besar, dan matanya sangat tajam. Waktu saya sapa, dia nggak mau. Dia tetap seperti marah kepada saya. Tapi saya katakan, di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Tambah marah dia. Dan saya melihat roh itu seperti orang kayak kepanasan. Dia lari sana lari sini gitu loh. Nah, di saat itu juga saya bilang, Roh Kudus bimbing saya saat ini. Buat apa maksudnya, memberikan supaya roh ini ada di dalam engkau. Darah Yesus mengalir. Saya melihat seperti itu, rohnya tetap, yang orang di belakang itu tetap marah, tapi sudah agak lebih tidak semarah tadi, sudah ada kelemahan di dalam dia. Nah, yang si sakit, saya melihat menangis dan menangis. Waktu rohnya saya ajak, kebetulan saya diberi kesempatan dari Roh Kudus untuk dapat berbicara dengan roh yang sakit. Saya katakan, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia ngangguk, tapi dia tidak dapat berkata apa-apapun. Dia hanya menangis selama saya berdoa. Tapi saya katakan, apakah kamu menerima Tuhan Yesus? Dia mengangguk. Tetapi dia tidak berkata iya, dia mengangguk. Dalam mata hati saya berkata dia sudah kembali ke dalam Tuhan. Akhirnya saya bilang kita memberikan pelepasan, pengampunan, dan saya juga minta tolong Ibu Gembala untuk menyampaikan ke Pak Gembala untuk mendoakan pelepasan lagi. Jadi kita beberapa hari itu cukup intens untuk mendoakan yang sakit ini ya Pak. Yeah. Jadi juga di dalam itu masalah-masalah yang ada di dalam rohnya itu adalah masalah keterikatan. Kalau saya lihat secara roh itu dia sangat terikat. Untungnya di kakinya yang tadi ada jimat sudah dibakar. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa mau pergi saat itu. Saat-saat kalau masih ada keterikatan itu sangat berat sekali dan susah sekali untuk
pulang ke rumah Bapa. Seperti itu yang seperti saya lihat dia sudah meringankan, tinggal saya secara roh bawa dia di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya keselamatan ataupun pelayanan dari kita semua, terutama untuk Pak Gembala, keselamatan untuk jiwa yang mau meninggal adalah salah satu pelayanan yang sangat abadi ya, sangat Iya. Ya, pelayanan terakhir dalam untuk akhirnya menyelamatkan masuk, akhirnya keselamatan. Jadi bukan keselamatan hanya mencari jiwa yang hidup, tapi pada saat yang menjelang kematian itulah saat yang paling baik dan paling indah untuk seseorang mengalami seperti itu. Demikian kesaksian saya. Jadi sempat si yang sakit itu juga kayak lari-lari gitu saat kuasa gelap itu keluar dari dirinya, Ibu ya. Dia menangis, Pak. Menangis ya. Yang berlari-lari itu yang orang di belakang dia, yang Jadi itu setannya atau kuasa gelap yang ada di dalam dirinya. Saat itu dia mungkin kepanasan, dia juga lari. Kenapa? Saat itu jimat itu kita bakar. Tapi juga kalau orang itu jangan sembarangan membakar, harus diurapi dulu. Kalau tidak dia akan melakukan serangan balik. Makanya dipastikan kita membakar itu harus diurapi dulu, dibersihkan dulu baru dibakar. Jadi saat pembakaran itulah setan itu pergi. Karena dia akan merasa kepanasan, gelisah, dan pada saat itulah juga si orang sakit tadi dilepaskan. Jadi karena itulah seringkali kadang-kadang orang yang sakit parah itu kayak nggak meninggal, lama menderita karena apa? Masih terikat dia. Jadi dia belum bisa lepas dari segala ikatannya. Ya puji Tuhan lah, itu bukan karena kehebatan saya dalam pelayanan, bukan. Itu adalah karena kuasa Tuhan. Karena saat pelayanan itu juga selalu saya menggunakan sarana perjamuan kudus dan minyak urapan. Itulah sebabnya kalau di antara saudara juga ada mengalami keterikatan, ya pakai saja perjamuan kudus, olesin aja dengan minyak urapan. Ataupun rumah kita yang mungkin ada penghuninya, lakukan saja perjamuan kudus minyak urapan. Demikian juga gedung, apakah mall, itu juga pernah kita lakukan, mengalami kelepasan dari kuasa-kuasa gelap. Sehingga apa? Bisa rame lagi mallnya, bisa laku lagi tempatnya. Karena apa? Nggak ada lagi kuasa gelap. Karena itulah ini menjadi kesaksian bagi kita bahwa tetap ada kuasa sampai sekarang. Ketika kita percaya ada kuasa Allah di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Demikian ya Bapak Ibu ya, ini kesaksian yang luar biasa. Nanti juga ada kesaksian-kesaksian lain. Ada yang tadi ada sembuh, juga ada ibu bersaksi dari kanker payudara juga disembuhkan ketika telah menerima perjamuan kudus minyak urapan. Padahal ibu ini ya belum Kristen sebenarnya, tapi dia sudah percaya Yesus. Tapi ketika dia terima perjamuan kudus minyak urapan, dia disembuhkan, mengalami mujizat. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, karena itulah tetap percaya kepada Tuhan, pakai perjamuan kudus, minyak urapan, maka orang lain mengalami mujizat, kita juga bisa mengalami mujizat yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.